Tadi saya review ya, kita review dulu minggu kemarin kita belajar apa. Oke. Setelah kita menggambar, jadi kan urutannya ya, kan kita udah bisa bikin proyeksi nih, udah bisa menggambar, gambarnya sudah ada gitu ya. Kemudian kadang kita pakai potongan gitu ya, proyeksi, kemudian ada potongan gitu ya. Tambah juga penunjukan khusus gitu. Nah, tujuan akhirnya kan dari menggambar itu kan supaya bendanya bisa dibuat ya. Benda bisa dibuat. Nah, kalau nggak ada dimensinya, maka nggak bisa bendanya dibuat kan, maka di situ harus kita kasih dimensi. Nah, untuk kasih dimensi itu ada aturannya gitu. Aturan yang pertama itu kita harus bisa mengidentifikasi dulu ya. Kemarin kita belajar ada ukuran fungsi, ukuran non fungsi, dan ukuran pembantu. Nah, dari ketiga hal ini ya, ukuran ini, maka setelah itu kita harus tahu aturan berikutnya ya. Ini kan sudah kemarin ya. Nah, juga sama. Nah, kemudian ketika kita ingin memberi dimensi, setelah kita bisa mengidentifikasi fungsi dari bentukannya itu, ketika kita memberi dimensi, maka ada dua jenis ukuran, yaitu ukuran posisi dan ukuran besarannya. Kalau ukuran di salah satu ini nggak ada, ya ukuran posisi dan ukuran besaran ini nggak ada, maka bendanya nggak akan bisa dibuat. Ya, misal saya mau bikin bentukan ini, tapi dimensi ini nggak ada, kita nggak bisa buat kan? Ya, karena dimensi ini nggak ada nih. Atau misalkan dimensi yang ininya ada, dimensi 30 ya, dimensi 30 ada, tapi nah yang ini 14 ya, lihat nih 14 ini. Di sini ukuran besarnya ada 14, tapi kedalaman ini nggak ada nih. Jadi bendanya bisa dibuat nggak? Tidak bisa, Pak. Nah, kenapa nggak bisa? Karena kita nggak tahu kedalaman pastinya berapa gitu, yang akurat, yang pastinya. Nah, betul. Jadi kekurangan dimensi satu saja gitu ya, itu gak bakalan tidak bisa menjadi jaminan bahwa benda itu dibuat gitu. Sehingga dalam proses dalam atau tata cara dalam penunjukan ukuran itu kita harus benar-benar teliti gitu. Kita harus membayangkan prosesnya. Misal hal pertama ya, jadi ketika kita memberikan dimensi itu, hal pertama kita memulai dari mana ya, titik mana. Misalkan kalau dalam kasus ini titik di sini, maka ini yang dijadikan datum atau patokan gitu ya. Patokan ukuran pertama apa, kita ambil 60, kemudian 25, ini misalkan ini nggak ada ya, ini 25 sama 32, ini nggak salah nih. Nah, 60, 25, panjang kali lebar. Terus tebalnya berapa? Nah, itu harus ditambah lagi. Misalkan T sama dengan 20 misalkan gitu ya. Nah, udah ini sudah ada nih tebalnya. Sekarang kita mau mulai dari sini ya. Maka mulailah dari sini. Oh, ada bentukan lingkaran. Diurut. Nah, kemarin waktu webinar kan kita belajar ya tentang hubungannya manufaktur dan desainnya ya. Nah, di sana kan definisi manufaktur itu kalau secara teknologi adalah tahapan proses ya. Prosesnya selalu berurutan. Maka kita harus ketika kita memproses suatu gambar atau membuat dimensi itu kita harus berurutan. Kita tentukan dulu mana yang mau kita buat pertama kali gitu. Misalkan saya mau buat lingkaran, ya lingkaran dulu kasih dimensi. Kasih dimensi 15, misalkan ke arah X-nya, kemudian ke arah Y-nya 12, kemudian kasih besarannya berapa, 14 gitu. Nah, ini selesai nih. Oke, berikutnya ada bentukan ini. Saya berarti mau bikin ini, berarti jarak dari sini ke sini kasih dimensi 30. Kemudian jarak dari sini ke sini kedalamannya berapa? Misalkan 14 gitu ya. Sini misalkan 5 misalkan ya. Kemudian lebarnya berapa? Dari sini ke sini 14 gitu. Nah, setelah itu berarti pastikan bendanya sudah selesai gitu. Jadi ketika kita memberi dimensi itu harus berurut, jangan
Kalau kita memberi dimensinya tidak berurut, sepenglihatan kita, oh ya ini, itu nanti pasti akan ada yang terlewat. Apalagi kalau gambarnya nanti sudah rumit gitu. Nah, misalkan seperti ini ya, gambarnya sudah rumit, udah banyak gitu. Ini kalau kita nggak berurutan, membayangkan sesuai prosesnya, urutannya nanti dimensi ini bisa kelewat, dimensi ini bisa kelewat gitu misalnya gitu. Oke. Nah, kemudian ini tentang aturan panah ya. Ukuran panah itu tertentu nih, ada aturannya, skalanya 1:4. Nah, kemudian simbol-simbol ya, kemarin ada simbol R, itu artinya apa? Ini artinya radius ya. Kalau yang diameter mana ya? Nah, ini kalau yang seperti ini artinya diameter ya. Diameter digunakan kalau lingkarannya lebih dari setengah. Kalau kurang dari setengah, gunakannya simbol radius ya. Di sini ada ya. Nah, di sini. Nah, kemudian penerangannya, nah, ini kalau di radius 8 itu sama dengan diameter 16. Nah, ini namanya over design nih. Jadi supaya nggak bukan over design, over dimensi. Supaya nggak over dimensi, salah satu itu harus mengalah, dikasih kurung. Jadi yang satu lagi ukuran pembantu gitu. Oke, yang ini. Nah, kalau yang ini kenapa nggak ada? Karena di sini 16-nya hilang ya. Maka di sini ada R8 dan 22. Nah, kalau saya tambahkan lagi di sini 16, nah, lihat gambar kanannya. Kalau di sini 16, supaya ini kalau kita nggak ingin dikurungkan, ukurannya di 8-nya hilang ya, cuman ada simbol R aja. Gitu. Atau R-nya bisa hilang. Nah, ini kan ukuran pembantu. Ukuran pembantu kalau nggak ada juga benda bisa dibuat ya. Maka di sini lihat, R-nya nggak ada ya. R8-nya di sini nggak ada. Ya, langsung 16 saja seperti itu. Karena apa namanya? Lebar ini 16 itu sama dengan R8 gitu. Nah, kemudian untuk yang S diameter, S itu artinya spare ya. Spare dari bola bahasa Inggris gitu. Kalau SR spare radius ya, jadi artinya dia bolanya kurang dari setengah lingkaran. Kemudian untuk simbol kotak seperti ini untuk menggambarkan benda-benda yang persegi. Jadi ini bisa kalau menggambarkannya harusnya di sini 60 juga gitu ya. Tapi ini bisa dihilangkan diganti dengan simbol ini. Gitu. Kemudian nah, ini yang penting ketika kita menunjukkan ukuran supaya tadi ya yang nggak kelewat, itu kita menunjukkan berdasarkan proses permesinannya bagaimana gitu. Nah, kalau benda bubut itu karena dari cutternya dari kanan, maka dia ke kiri begitu. Ini saya pengulangan lagi ya. Nah, urutan prosesnya seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini untuk penggambaran tembereng, juring, dan chamfer. Chamfer itu tujuannya untuk menghilangkan sisi tajam ya. Jadi kalau habis di machining itu sudut-sudutnya tajam, bisa melukai tangan. Supaya nggak kena tangan kita tidak terluka, kita gunakan chamfer gitu ya, di chamfer gitu. Nah, ini countersink juga, countersink itu tujuannya untuk supaya kepalanya si baut gitu ya, atau si mur itu nggak nongol, nggak nonjol di sini. Gitu. Jadi biar bisa masuk ke dalam dia di countersink. Ini penunjukannya kalau untuk sudut-sudut istimewa 45 derajat itu penunjukannya seperti ini. Kalau selain 45 derajat maka sudutnya ditunjukkan seperti ini. Untuk yang sama aturannya dengan countersink juga. Untuk tembereng dan juring itu penulisannya bisa seperti ini ya. Ukuran terluarnya saja berapa. Kemudian ini biasanya nanti sini ada radius tambahan gitu ya. 100 kalau atau bisa seperti ini. Ini artinya dia mengikuti kontur ini ya. Atau bisa ditunjukkan sudutnya saja. Seperti itu.
Ini juga ketirusan juga sama. Intinya adalah ketika kita mendimensikan itu jangan sampai over dimensi gitu. Over dimensi itu semuanya dikasih petunjuk. Misalkan yang ini dikasih lagi, tambahin lagi di sini adalah sudutnya berapa gitu. Berapa derajat misalkan gitu. Padahal dengan seperti tanpa adanya ini, sudut ini pun sudah bisa dibuat ya. Diameter 1 di sini, diameter 2 di sini, panjangnya berapa? Oh ya udah nanti kira berarti sudutnya adalah sisanya gitu. Sama ya, jadi ini juga pendakian juga sama, kita tidak boleh over dimensi, harus salah satu saja. Kalau semua dikasih dimensi, salah satu harus ngalah. Entah yang ini yang diberi kurung atau yang ini yang diberi kurung, itu harus salah satu mengalah gitu poinnya. Oke, itu tentang review kemarin. Ada yang ditanyakan? Oke, nah balik sini ya. Daerah ini disebut dengan daerah toleransi gitu. Jadi nilai yang diizinkan selama nanti bendanya itu antara range 9,9 sampai 10,1, maka dia masih dinyatakan bahwa benda ini adalah benar gitu. Bagaimana kalau bendanya 9,8? Nah, ini nanti dikatakan kalau bendanya atau 10,2 gitu. Misalkan ada di luar daerah toleransi ini, maka ini nanti dikatakan dia reject, bendanya reject. Nah, orang quality ya, orang quality itu dia ngecek ini nih, kalau benda produk dicek nanti sama dia, ada bagian khusus namanya quality kalau di manufaktur itu. Quality tugasnya ngecek produk itu sudah benar nggak sesuai dengan gambar kerjanya, dia memastikan kualitas dari benda itu sama gitu ya, sesuai. Nah, oke. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi toleransi itu nanti dibagi jadi 3. Ada toleransi umum, toleransi khusus, sama suaian yang ketiga. Nah, apa saja bedanya? Nah, kan gitu ya. Pertimbangan dalam menentukan toleransi itu apa? Kapan saya menggunakan toleransi umum? Kapan saya menggunakan khusus? Kapan kita menggunakan suaian kan gitu ya. Nah, untuk bisa tahu ini, yaitu kita harus tadi nge-review dulu tentang penunjukan ukuran ya. Yang ini nih, bahwa ada ukuran benda yang berpasangan. Nah, keywordnya kalau dia berpasangan, maka toleransi yang digunakan ya. Nah, toleransi yang digunakan kalau untuk benda-benda yang berpasangan supaya dia bisa menjamin itu 2 yang di bawah ini ya. Toleransi khusus dan toleransi suaian gitu. Nah, untuk ukuran non fungsi dan pembantu kita cukup menggunakan toleransi non fungsi ukuran non fungsi itu kita cukup menggunakan toleransi umum gitu. Kenapa? Karena dia nggak berfungsi ya gitu. Dia fungsinya hanya untuk menunjukkan dimensinya aja gitu. Dengan toleransi umum saja sudah cukup nilainya. Gitu. Nah, oke. Nah, sebelum ke sini ya, toleransi umum itu yang kayak gimana sih? Sebentar, kita tunjukkan dulu langsung di gambar kerjanya biar ada bayangan. Oke, nah misalkan ini ya, coba yang sederhana. Nah, ini misalkan ini gambar sederhana ya, sederhana banget. Oke. Nah, kalau kalian lihat di setiap etiket ya, itu nanti selalu harus mencantumkan nilai toleransi umumnya. Toleransi umum itu biasanya ditampilkan di bawah etiket gitu. Nah, seperti ini nih. Ini nilai toleransi umum. Nah, cara bacanya bagaimana? Ini ada dimensi ya, batas atas, batas bawah. 0, 6, 6, 30, 30, 120, sampai 1000 dan 2000. Nah, maka nilainya adalah kalau ukuran misalkan 0 sampai 6 mili, itu nilai toleransi umumnya plus minus 0,1 gitu. Kalau saya punya range dimensi 120 sampai 400, maka nilai toleransinya plus minus 0,5. Nah, karena ini adalah toleransi umum ya, maka dia seluruh gambar yang ada di sini itu jika nilai toleransinya tidak dituliskan, maka dia berlaku toleransi ini, toleransi umum. Maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat nih di sini dia ada dimensi 45 ya.
45 itu toleransinya berapa? Coba lihat di sini. Oh, range-nya 30 sampai 120, berarti plus minus 0,3. Jadi kalau ada bentukan seperti ini, ketebalan plat ya, itu saya boleh bikin 45 ini kan tadi nilai toleransinya. Yes. 45 ya, plus minus 0,3. Berarti saya boleh bikin benda ini nantinya adalah 45,8 atau 45,3, yang ini 44,8 gitu ya. Sampai sini paham? Toleransi umum itu 0,7 Pak. Gimana? Itu 44,7 yang batas bawah. Batas bawahnya 45 kurangi 3, 8 kan? 0,3. Oh iya benar 7, sorry. Ini 7. 44,7 ya. Saya hapus dulu. 45,3, yang bawahnya 44,7. Oke. Begitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian ini tentang cara baca tabelnya. Nah, kemudian nilai toleransi itu dia dibagi jadi 3, yaitu halus, sedang, dan kasar gitu ya. Nah, halus, sedang, dan kasar ini nanti harus dicantumkan nilainya. Cantumkannya di mana, Pak? Nah, kita lihat di sini. Nah, dicantumkannya di atas. Nah, nanti di sini ada simbol ini nih. Simbol ini nanti kita masuk di pembahasan minggu depan. Ini namanya simbol kekasaran. Jadi dia disimpannya di bawah simbol kekasaran. Kemudian di sini di pojok kirinya itu adalah nomor bendanya. Gitu. Jadi dia disimpan di sini. Nah, maka cara bacanya adalah pertama kita tentukan toleransinya sedang. Nah, kapan kita menggunakan yang sedang, kapan kita menggunakan yang halus dan yang kasar ya. Kalau lihat di sini kan ada halus, sedang, kasar. Nah, itu biasanya kebijakan dari perusahaan. Perusahaan itu dia punya preferensi produk tertentu ya. Nah, ukuran yang misalkan ukuran toleransi sedang itu maka ukuran bendanya berkisar antara 0 sampai 2000 mili gitu. Nah, untuk ukuran benda yang kasar itu nanti dia lebih besar lagi. Lebih besar dari 3,6 sampai lebih besar mungkin dari 1000 atau 2000 gitu. Jadi ini nanti kita lihat produknya apa. Kalau misalkan kasar ya misalkan produk-produk general mekanik, misalkan mesin-mesin atau konstruksi-konstruksi besar ya, misalkan konstruksi jembatan dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau halus misalkan ini digunakan untuk microchip gitu ya, chip gitu, benda-benda yang kecil, maka perusahaan biasanya menggunakan yang halus toleransinya. Untuk yang ukurannya sedang ya menggunakan yang sedang begitu, oke? Nah, setelah kita menentukan ini preferensi biasanya dari perusahaan itu apa, jangan lupa dicantumkan di sini. Nah, kita cantumkan lagi nilai toleransi sedangnya berapa di etiket di bawahnya sini gitu. Kalau ini sudah dicantumkan, maka nilai toleransi setelah pendimensian ini tidak perlu kita tuliskan di sini misalkan 100 itu berapa? Oh, 0,3 plus minus. Ini nggak perlu jadinya karena sudah dicantumkan di bawah sini. Oke. Gitu. Ini tentang toleransi umum. Nah, toleransi umum tadi ya digunakan untuk untuk yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Dalam hal ini ya benda-benda yang tidak berpasangan, kemudian ukuran luar benda kerja gitu ya. Nah, ini ada 3 ini. Nah, ini contohnya ya, yang tadi ya, ini di sini, kemudian lihat di sininya ada ada toleransinya. Nah, kemudian berikutnya adalah toleransi khusus. Oke, sebelum ke toleransi khusus, kita ke kesesuaian dulu. Atau toleransi khusus dulu. Toleransi khusus dulu deh. Jadi grade-nya ya. Nah,
toleransi khusus ini adalah toleransi yang tidak ada di toleransi umum ataupun toleransi suaian. Jadi ini enggak standar gitu. Toleransi ini adalah toleransi khusus itu adalah toleransi nilai toleransi yang ini ditetapkan oleh perancang. Oleh seorang desain engineering. Desain engineer. Nah, nilainya kalau kalian lihat ya, kalau di toleransi umum itu kan 0,1 ya, 1/10 ya. Nah, kalau di yang toleransi khusus itu nilainya biasanya 1/100, 0,02, 0,04 gitu ya. Dia nih ukurannya jadi semakin ke kanan ya, toleransinya itu semakin kecil ya. Kalau yang suaian itu dia 1/1000 biasanya. Nah, akibatnya apa? Semakin ke kanan ya, toleransi umum, toleransi khusus, suaian, maka semakin ke kanan ini pembuatannya semakin susah. Karena semakin susah, maka suaian itu dia harus dihindari gitu. Kalau kita untuk mencapai fungsi tertentu, itu kalau bisa menggunakan khusus, jangan gunakan yang suaian, karena prosesnya susah, proses pembuatannya gitu. Harganya jadi lebih mahal gitu. Jadi, kalau ada suatu benda yang berpasangan, cara pertamanya adalah kita gunakan dulu toleransi khusus gitu. Besarnya nilai toleransi khusus bagaimana? Nah, ini nanti adalah pengalaman dari si perancang gitu. Oke, maksudnya bagaimana? Coba ya. Sekarang coba saya buka dulu. Mana ya? Tunjukkan ukuran. Masuk sini enggak? Oke, enggak ada. Oke. Nah, misalkan begini. Saya punya lubang ya. Saya punya poros. Kemudian saya punya lubang. Nah, saya punya poros, satu ini poros ya, poros. Nah, yang kemudian yang ini lubangnya poros tapi berlubang. Nah, seperti gambar di sini. Ingin dimasukkan seperti ini ya, porosnya masuk ke dalam lubang. Nah, kan kita sering melihat konstruksi seperti itu ya, ada benda dimasukkan ke dalam benda lainnya. Nah, supaya si porosnya itu bisa masuk ya, bisa masuk tepat. Nah, itu kita harus memastikan ukuran, berarti kan ukuran porosnya logikanya harus lebih kecil ya. Betul nggak? Yang ini lubangnya harus lebih besar ya. Betul? Halo? Kalau ukurannya sama, Pak. Kenapa? Misalkan ukuran sama, bagaimana? Kalau ukurannya sama, masuknya gimana? Bisa masuk nggak? Kalau misalkan ini 10,00, yang ini 10,00 juga gitu misalkan. Bisa nggak masuk? Kalau ukuran sama lubangnya sama, biasanya nggak bisa masuk, Pak. Mungkin Ya, ada kayak selisih sedikit gitu dari lubangnya sama ukuran bendahnya gitu. nah bisa masuk tapi susah ya. Atau bisa harus dipaksa gitu ya. Gitu ya. Kalau dia kecil, kalau misalkan ukuran lubangnya terlalu kecil, dia nanti jadi oblak ya. Ilustrasinya begini. Nah, ini ya.
Ini kalau misalkan 20-20 gitu ya. Nih bendanya seperti ini misalkan. Seperti ini ingin dimasukkan. Kalau dia bendanya diameternya sama, nggak bisa masuk ya. Susah lah gitu. Nah, kalau misalkan bendanya itu ukurannya dikasih toleransi gitu ya, dikasih toleransi. Nah, ini toleransi Swaya nanti. Kalau dia dikasih toleransi yang pas, itu dia bisa masuk seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan bendanya satu lagi ya. Udah. Tapi kalau misalkan ukuran yang ininya ya, yang sininya terlalu kecil, misalkan 9, yang ini 9,5 gitu ya, atau yang ininya 10, ini nggak masalah. Oke, misalkan yang ininya 7 gitu, ekstrimnya 7,5, yang ini tetap 10. Nah, ini kan si porosnya jadi oblak ya. Oblak itu apa bahasa Indonesianya? Kendor gitu ya. Begitu ya. Nah, maka kita harus lihat fungsinya apa dari poros ini dan komponen nomor 1 dan komponen 2. Apakah diizinkan benda ini adalah oblak gitu ya. Oblak itu kendor gitu. Kalau misalkan fungsinya dia sebagai penerus putaran, maka hal seperti ini nggak boleh gitu ya. Misalkan di bearing sama porosnya. Bearing dan porosnya itu kan dia presisi, harus masuk pas. Kalau terlalu kendor, ya nanti rusak ya ketika meneruskan putaran, bergetar nanti dia gitu. Nah, maka kita harus menentukan. Nah, menentukannya seberapa besar dan seberapa kecil. Nah, itu seorang perancang dari pengalaman gitu ya. Misalkan, nah ini kalau kita lihat nilai toleransinya 0,03, 0,05 yang diameter luar ini. Nah, atau misalkan yang ini cara bacanya adalah diameter 30 plus 0,3 plus 0,1. Yang plus itu milik si lubangnya ya. Lubangnya dia, nah ini nih. Komponen 1 itu dia lubangnya harus plus ya, harus lebih besar dibandingkan porosnya. Porosnya itu nomor 2 nih. Porosnya lihat, nilainya dia lebih kecil gitu. Oke, sampai sini paham? Jadi kalau kita udah memberikan nilai toleransi seperti ini, kita yakin bahwa si poros bisa masuk ke dalam lubangnya gitu. Nah, terus pertanyaannya, Pak, kenapa kalau ini nilainya 0,3 dan 0,1 bukan 1/100-nya gitu. Nah, toleransi khusus itu juga adalah pengertiannya apa-apa yang tidak dicantumkan di toleransi umum dan toleransi khusus gitu, karena nggak standar. Misalnya yang 30 ini kalau kita lihat di standar itu masuknya kan ke toleransi khusus ya, toleransi umum. 30 itu nilainya plus minus 0,2 nih. Kalau kita zoom ya di sini yang ini nih. Nih, dia kan 30 nih, lebih besar sama dengan 30 itu plus minus 0,2. 0,2 plus minus. Nah, tapi karena kita menentukan sendiri dia harus lebih besar dari 0,2 dan plus minus 0,2 dia menentukan sendiri nih. Plusnya plus 0, yang pertama plus 0,3, yang keduanya plus 0,1. Gitu. Oke. Nah, berikutnya toleransi suaian. Nah, toleransi suaian ini dia standarnya standar ISO. Nah, nilainya juga 1/1000-nya dari toleransi khusus gitu, atau bisa juga 1/100-nya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini nih ya nih. Penulisannya berbeda dengan toleransi khusus. Kalau dia terdiri dari tiga komponen. Yang pertama ukuran nominalnya ya. Kemudian ada daerah toleransi, itu simbolnya huruf. Kemudian ada kualitas toleransi, itu simbolnya angka gitu. Nah, kalau kita perhatikan, ini yang harus kalian benar-benar pahami. Perbedaan simbol poros dan lubang itu terletak dari huruf kapital atau huruf kapitilnya gitu. Untuk lubang dia hurufnya kapital, hanya H besar. Kalau untuk poros ya, poros itu dia hurufnya huruf kecil gitu. Oke.
Kemudian untuk angkanya sama, seperti ini. Nah, untuk bisa paham tentang lubang dan poros ya. Nah, ini ya penggunaannya itu untuk berpasangan dan butuh ketelitian tinggi. Nanti aplikasinya di mana itu ada tabel yang bisa membantu. Oke. Nah, tapi untuk bisa paham ke situ ya, itu kita harus tahu dulu prinsip dari suaian itu seperti apa. Oke. Prinsip dari suaian itu ada yang namanya basis. Basis. Nah, ini ya. Basis lubang dan basis poros gitu. Oke, sini dulu. Oke, ini butuh konsentrasi. Jadi kalau ada yang nggak paham, coba langsung nyalakan mic ya, Pak. Saya masih kurang paham. Tolong diulang karena ini konsepnya dari sini. Apa perbedaan basis lubang dan basis poros? Basis lubang itu artinya ini kan berasal dari kata awalnya base ya. Base. Atau datum ya, atau patokan. Nah, maka yang dinamakan basis lubang atau basis lubang itu adalah lubangnya dibuat dulu pertama. Lubang itu dibuat dulu pertama, kita buat lubang dulu. Nah, lubangnya udah jadi, maka nanti si pasangannya, si porosnya ya, yang ini ya, porosnya itu dibuat menyesuaikan dengan lubangnya gitu. Nah, kalau basis poros itu kebalikannya. Porosnya kita buat dulu. Porosnya itu dibuat dulu pertama kali. Nanti baru lubangnya menyesuaikan dengan porosnya gitu. Sampai sini paham dulu? Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Coba nanti saya ulang kalau ada yang nggak paham. Oke. Oh, mungkin udah cukup dimengerti sih Pak kalau yang untuk materi ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, basis lubang, basis poros. Oke, nah preferensinya atau mana yang lebih mudah gitu ya. Oke, membuat lubang itu lebih mudah dibandingkan kita membuat poros. Kenapa? Karena kalau untuk membuat lubang kalau membuat lubang itu kan kita pakai mata bor ya, prosesnya bor atau drilling. Nah, ini sudah standar. Standar. Kita tinggal pilih aja mata bornya, misalkan mau mata bor yang 30, udah ada. Kalau mau bikin mata bor yang 25 atau 6, 8, itu sudah ada. Tinggal ganti saja mata bornya ya. Dan nilainya pasti itu. Pasti nilainya adalah diameternya sebesar itu gitu. Nah, kemudian untuk mencapai toleransi ini ya, itu biasanya menggunakan namanya prosesnya adalah reaming. Menggunakan alatnya namanya reamer. Jadi mata bornya diganti nih. Menggunakan reamer. Reamernya H berapa? Nah, biasanya itu basisnya nanti langsung untuk lubang itu patokannya mulainya dari H7. Gitu. Reamernya yang biasanya banyak tersedia itu menggunakan yang H7 gitu. Reamer itu yang kayak gimana? Coba kita browsing ya. Coba di sini. Nah, wah iklannya banyak. Nah, ini namanya reamer. Dia ganti aja mata bornya beda, bentuknya berbeda. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau mata bor itu kan dia tajam ya di ujungnya. Makanya kenapa kalau kita ngegambarin ada segitiganya. Kalau ini reamer itu tumpul, ujungnya tumpul. Karena lubangnya udah jadi. Nah, ini kalau H7 ya udah kita tinggal masukkan, jangan lupa dikasih pelumas gitu. Nah, seperti itu.
Nanti maka setelah di reamer itu nanti penggambarannya pendimensiannya seperti ini, toleransinya H7 gitu. Nah, untuk poros itu kalau kita buat poros itu kan caranya dibubut ya. Maka nilai kekasarannya itu sulit dicapai karena harus mengandalkan keterampilan dari operatornya. Bayangin operator dia bisa ngebubut yang nilai kekasarannya 0,041. Itu sulit dicapai. Ya susah banget kalau untuk poros gitu. Sehingga basis lubang itu lebih disukai dibandingkan basis poros karena tingkat kesulitannya tadi gitu. Jadi tinggal lubang dibuat dulu, nanti baru kemudian porosnya menyesuaikan dengan lubangnya gitu. Oke. Nah, oke. Yang kiri jangan dulu lihat ya. Sekarang kita ke kanannya saja dulu. Nah, di tabel ini itu kita langsung dikasih preferensi penggunaan gitu. Misalkan ya. Nah, di sini ada yang namanya nilai transisi. Mulai dari atas ke bawah itu semakin ke atas itu semakin semakin susah dipasangnya. Namanya press fit ya. Nah, contoh penggunaannya gimana? Nih, hubungan roda gigi dan roda gila misalkan atau flange pada poros, flange ya. Nah, kita lihat press fit itu gimana? Press fit kuat itu cara ngerakitnya gimana sih? Cara masangnya? Lihat, hanya dapat dirakit dengan tekanan atau perbedaan temperatur. Jadi kalau kita mau masang poros sama lubang, misalkan roda gigi dengan bearingnya, itu supaya bisa dipasang porosnya ke dalam lubangnya, itu harus dipanaskan dulu atau menggunakan bantuan tekanan gitu. Itu untuk press fit kuat gitu ya. Kemudian ini sama ya untuk yang lainnya, ini bisa dibaca penggunaannya. Nah, kemudian untuk misalkan lubang-lubang yang berputar bagus gitu ya, clearance. Nah, ini ada clearance. Biasanya kita melakukan sliding. Sliding itu untuk apa? Misalkan ya. Ini ada aplikasinya. Bagian-bagian yang mudah dirakit. Bushing, hubungan bushing ya, yang sering bergerak bergesekan gitu ya. Nah, itu menggunakannya biasanya ini H7, H6, H8, H9 gitu ya. Nah, ini cara masangnya gimana? Ya masih bisa digerakkan tangan selama ada pelumasan. Jadi dia harus dipasang dengan oli gitu ya. Atau kalau saya nggak ingin menggunakan oli gitu ya untuk pelumasnya, kita bisa turun lagi ke bawah. Running fit. Running fit itu adalah F8 H6 misalkan. Oh, di sini tapi lihat, di sini ada tanda bintang nih. Tanda bintang itu artinya sistem berbasis poros. Bagaimana dengan yang dikasih tanda ini, Pak? Yang kasih tanda hitam gitu. Nah, ini adalah nilai-nilai toleransi yang direkomendasikan. Jadi ada sekian banyak yang direkomendasikan untuk clearance yang fit ya, toleransi yang clearance itu H7F7 atau H7G6 gitu atau H7H6. Kalau saya mau yang transisi nilainya itu adalah H7JS6. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini H7H6 ya kan. Hanya yang kiri itu kan besar ya hurufnya, itu menandakan lubang, yang kanan itu menandakan poros berarti. Nah, kalau kita lihat di grafiknya gitu ya. Ini yang baru ya, akan saya pebang di sini 7, maka lihat pasangan porosnya. Hurufnya dari A sampai ke Z itu semakin ke kanan ya, semakin naik ke kanan itu semakin sesak. Semakin misalnya H7 tetap H7, semakin ke kanan berarti apa? S6 ya. Di sini. S6 itu di sini. Jadi semakin ke kanan, hurufnya semakin mendekati Z, itu nilai toleransinya semakin sesak. Artinya apa? Kita mempunyai pasangan poros dan lubang yang semakin susah dipasang gitu ya. Seperti ini. Nah, ini penjabaran dari tabel ini gitu. Begitu juga kebalikannya. Semakin ke kiri, semakin mendekati A, dia nilainya pasangannya dia semakin longgar gitu ya. Semakin mudah tuh, kelonggarannya semakin besar gitu. Tapi lihat sebesar-besarnya toleransi suaian itu nilainya per ratus atau per 1000 gitu. Nah, untuk melihat nilai toleransi ini berapa, misalkan H7 itu nilainya berapa sih kalau dinominalkan angkanya ya?
Nah, itu kita lihat tabel yang, oh tabelnya ini enggak ada. Bentar. Tabel yang ini. Saya tabel ini belum dimasukkan ternyata. Nah, ini sebenarnya ada juga di internet. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita tunjukkan saja. Coba yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini ada tabel di sini. Nah, jadi berapa nilainya? Ini untuk yang poros. Misalkan untuk yang lubang nih, hanya H besar kan ya. Nilai nominal H7 itu kalau cara bacanya begini. Kalau saya punya H7 ya, kemudian ukuran nominal itu yang ini ya, yang tadi di sini nih. Nah, ini yang 30 ini ukuran nominal nih ya, 30 H7 misalkan. Oh, nilai 30 berarti di sini ya. Nih, lebih besar 30, lebih besar 30 H7. Di sini berarti ya. Oh, berarti H7 itu untuk diameter 30 itu plusnya 25. Ini dalam mikron berarti 0 nilainya. Sorry. 0,025 gitu. Plus ya. Tapi batas bawahnya berapa? Dia 0. Maka penulisannya jadi kalau misalkan kita ingin butuh angkanya ya, operator butuh angkanya itu 30. 30 plus 0,025, batas bawahnya 0. Nah, basis lubangnya pasangannya berapa? Coba kita lihat lagi. Oh, pasangannya G6. 30 G6. Maka coba kita lihat porosnya. Porosnya itu di sini G6. Di sini ya, tarik garis ke bawah 30. Oh, di sini ya nilainya 9 dan minus 0, minus 9 dan minus 25. Berarti nilainya adalah 30 minus 0,009 dan minus 0,025 itu. Nah, ini adalah nilai tolerannya berarti gitu. Nah, kemudian dari sini maka penulisannya mana nih? Penulisannya bisa seperti ini. Kalau disatukan ya, dia digabungkan seperti ini. Kalau dia terpisah ya, nilai toleransinya, maka kita lihat coba contoh gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini diameter 8H7 ya. 8H7. Nah, ini untuk lubang pena, ini namanya pena. Untuk penggunaan pena itu penepat ya, nilainya harus toleransinya presisi. Nah, maka nanti penanya dia pasangannya itu udah, kalau pena itu biasanya G6 gitu nanti. Nah, ini penggunaan yang lebih kompleks ya. Nah, yang ini ada toleransi khusus nih. Lihat penulisan toleransi khusus, tingginya 260 ya. Ini lebih kecil ukuran hurufnya daripada ukuran nominal. Kalau yang ini adalah 3,5 ya, maka ini sekitar 70%-nya atau sekitar 2,5-nya atau 2 gitu. Jadi ukuran huruf tinggi angkanya lebih kecil ya untuk toleransi khusus gitu. Nah, ini juga sama. Nah, ini kenapa dia pakai toleransi khusus? Nah, kita harus lihat kenapa alasan benda ini pakai toleransi khusus. Lihat di gambar assemblingnya. Ternyata misalkan benda ini dipasangkan ke pasangannya yang harus komponen ini masuk ke dalam pasangannya gitu. Ternyata misalkan di sini kalau di ilustrasi yang kemarin ya, PowerPoint, coba ada di sini. Nah, ini kalau yang kemarin itu ilustrasinya adalah yang proses pemesinan ya. Nah, ini misalkan komponen 2525 ini harus masuk ke pasangannya ya. Maka kita harus kasih dia 2525 ini kan harus dikasih nilai toleransi ya.
Nah, kalau ini dia langsung penunjukannya 25,2, langsung mintanya 25,2. Yang ini 25,2, sehingga bisa dipastikan komponen yang nomor 1 bisa masuk ke komponen nomor 2 gitu. Tapi kita bisa juga langsung menuliskannya seperti ini toleransinya. Nah, ini misalkan untuk yang pasangannya gitu, yang fungsinya sebagai yang dimasukkan yang komponen atasnya gitu. Masukkan ke bawah gini, maka dia harus lebih kecil. Logikanya kan begitu ya. Lebih kecil, maka berarti nanti mungkin pasangannya nilainya 285,1 gitu ya. Batas atasnya 25,2 misalkan, berarti kan plus 0,1 ya. Jadi penulisannya yang ini adalah batas atas ya. Yang ini adalah batas bawah. Oke, nah sehingga ini kembali lagi ke ujung-ujungnya duit gitu ya. Jadi toleransi itu sebesar mungkin toleransi, sekecil mungkin yang diperlukan. Maksudnya gimana ya? Ya tadi kalau misalkan bisa menggunakan toleransi yang umum ya, balik lagi ke situ, toleransi umum, maka gunakan yang umum. Kalau nggak bisa, gunakan dulu yang khusus. Kalau ini udah nggak bisa juga, maka kita terpaksa harus menggunakan toleransi suaian. Nah ini karena apa? Ya ini biayanya itu mahal, biaya untuk kepresisian itu mahal, fungsinya mahal gitu ya. Jadi kita kan ingin menekan cost ya, menekan cost itu salah satu caranya ya ini dengan penggunaan toleransi yang minimum gitu. Tapi fungsinya tetap harus tercapai gitu. Nah, coba misalkan ini ya. Ini coba kita berlatih ya. Nah, ini umum. Yang ini kenapa ini kasih umum? Yang nilai A ya, ini nilai A. Nilainya umum. Kenapa? Karena ini ukuran non fungsi ya. Kemudian nilai B. B itu mana? B mana? Oh, ini B. Kita lihat B itu masuk nggak? Oh, B ternyata masuk ke sini ya, dimasukkan ke dalam sini. Tuh, maka dia ukurannya harus lebih kecil dari lubangnya ya. Dikasih nilai toleransi minus 0,05, 0,1. Ya, untuk porosnya, nih lihat B ini kan poros nih, di atasnya nih poros. Maka di sini kasih nilai berapa? Kalau pendimensian penulisannya B itu nominalnya berapa? 30. Diameter 30, terus batas atasnya berapa? 0,05 gitu ya. Yang batas bawahnya 0,10 ya gitu. Nah, ini tapi kalau ekstrimnya gini ya, 30-nya lebih besar. Nah, ini yang lebih kecil gitu. Tuh. Nah, B kemudian lubangnya berapa? Nih, ini untuk lubangnya ya. Lubangnya dia plus 0,1, batas atasnya, batas bawahnya 0. Bisa masuk kan ya? Bisa masuk Kak? Nih lihat, ini kalau kita lihat nih, ini porosnya, ini lubangnya lebih besar ya, berarti bisa masuk nih. Yang di sini maka berarti nanti kita nulisnya diameter 30 gitu ya. Plus 0,1, batas bawahnya 0 gitu. Maka di sini bisa kondisinya tercapai nih. Nah, berarti kalau kita lihat yang C, oh ternyata C harus presisi nih. Mungkin karena dia hubungannya dengan putaran. Nah, ini C berapa? 6 porosnya. Maka yang di sini porosnya fungsinya ini ya. Maka dia C itu nominalnya berapa? 20. Maka dia nulisnya diameter 20. Poros, ingat, poros itu berarti harus hurufnya kecil. H6. Lubangnya yang ini diameternya berapa? Diameternya juga sama dong, pasti diameter 20 juga. Tapi karena dia lubang maka hanya besar. Kemudian nilainya H7 gitu. Yang ini oke. Dan ini sama ya. Kemudian yang ini untuk umum, kalau udah umum ya sudah langsung saja dituliskan saja ya di sini yang 40, kemudian E sama F ya ini berarti berapa panjangnya? 20 ya. Yang F-nya berarti ini kalau 20 39 kurangi 60 berarti ini sisanya berapa?
F itu berarti 21 ya. 21 ini jangan lupa dikasih kurung. Karena ini ukuran pembantu. Ini 60-nya sudah ada ya. Begitu. Selesai. Ada yang ditanyakan? Materinya sudah selesai. Mana tadi? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Berarti kalau di dalam industri gitu, Pak, misalkan ada gambar kerja tapi nggak ada keterangan toleransi, berarti itu ukurannya harus pas ya, Pak? Harus benar-benar pas sesuai atau bagaimana, Pak? Oke. Ya, kita lihat dulu kan kalau di ini sebenarnya ini gambar industri ya, misalkan. Ini memang gambar industri ini. Nah, ini produknya dibuat. Nah, ini produknya ini ya. Ini gambar assemblingnya, ini gambar komponennya satu gitu ya. Nah, kalau kita misalkan nggak ada toleransinya, ya itu kita lihat dulu makanya di sini. Toleransi umum itu harus selalu dicantumkan, toleransi sedang gitu. Nah, terus kemudian di sini juga harus dicantumkan. Bagaimana kalau nggak ada nilai ini? Ya berarti etiketnya nggak standar gitu, salah gitu. Karena apa? Operator dia harus selalu poinnya segini nih. Sementara nilai ini menyulitkan gitu. Dari segi QC nanti juga quality control dia orang quality juga susah nanti, kasihan. Nanti bakal semakin kita nggak kasih toleransi kan berarti kan aturannya semakin ketat ya. Kalau semakin ketat maka akan menyulitkan, merugikan juga pabrik gitu ya, industri. Karena apa? Nanti semakin banyak benda yang reject ya, nggak lolos quality gitu. Kalau misalkan memang bendanya presisi ya tetap harus dicantumkan ya. Presisi juga harus dicantumkan, seberapa presisi dia ya dicantumkan nilainya gitu. Jadi memang harus selalu dicantumkan itu paling nggak minimal ya toleransi umumnya gitu. Nah misalkan ini mah tetap ada ini ya toleransi ini. Benda yang sederhana ini juga sama nih ini juga ada toleransi khususnya, ada toleransi suayannya ya. Nah seperti itu. Begitu, Ricky. Oh iya, baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Saya izin nanya, Pak. Ya, silakan Yogi. Itu tadi yang di bagian tabel tadi, Pak, yang saya agak kurang ngerti. Soalnya kebetulan saya juga pakai HP, jadi kayak kurang jelas gitu loh. Oke. Tabel yang mana Yogi? Yang ini? Atau yang ini? Nah, ini Pak. Oke. Jalan ceritanya gini. Nah, kalau toleransi suaian itu kan simbolnya bukan menggunakan angka ya, tapi menggunakan huruf, oke? Sampai sini paham dulu? Oke, Pak. Kombinasi huruf dan angka gitu. Kalau untuk lubang, itu nggak ada masalah dengan nilai ini. H7 gitu ya, betul? Ya, betul, Pak. Karena ini sudah standar. Tadi kita sudah lihat ada alatnya namanya rimmer. Nah, untuk buat nilai toleransi suaian. Nah, tapi yang jadi masalah itu adalah poros. Ya, poros ini kita buatnya menggunakan proses manual, bukan manual ya, antara proses bubut dan juga proses bubut CNC gitu, bubut manual dan bubut CNC, sehingga nilai ini kita harus terjemahkan nih, G6 itu berapa sih nominal angkanya ya enggak gitu. Atau kalau dalam nah dalam ini nih ya, dalam kasus
dalam kasus contoh gambar ini, G6 ini nantinya harus diterjemahkan ke nilai angka ini. Gitu. Nah, nilai angka ini berapa? Maka kita lihat di tabelnya gitu. Ini ada tabelnya. Untuk misalkan ini G6 itu kan G-nya kecil ya, berarti kan dia poros ya. Kalau poros kita lihat di tabel poros. Nih. Di tabel poros ini ada yang namanya ukuran nominal ya. Ukuran nominalnya berapa? Tadi kita minta G6. G6 tarik garis ke bawah ya. Terus gitu ya. Sama nilainya berapa? Di sini nilai ukuran nominalnya 30, maka cari yang 30. 30 itu yang ini atau yang ini ya. Tapi karena tandanya lebih besar, ya kita ambilnya yang ini berarti. Ya 30 gitu. 30 sampai 50 berapa? Kita bisa ambil yang ini apa yang inilah ya. Salah satu. Nah, misalkan saya ambilnya yang ini. Yang 30 yang sini. Tarik garis ke sini ketemu di sini ya. Maka kalau kita lihat satuannya dalam mikron ya. Maka nilainya adalah minus 0,009 batas atasnya, batas bawahnya berapa? Minus 0,025 gitu. Jadi si porosnya itu nanti operator boleh buat di rentang ini 29,000,991 gitu. Ya, ini batas atasnya. Kurang dari ini gimana? Lihat batas bawahnya. 29, berapa ini teh? 0,025 ya, Pak? Ya, ini 0,025 berarti kan ini 9 ya. Yang 9 kurangi 2, 7. Ini 5. Gitu ya. Batas bawahnya segini, batas atasnya segini. Betul? Saya betul nguranginnya nggak? Jadi kalau lebih kecil dari ini, gagal nih, bendanya reject. Lebih besar dari ini, bendanya juga reject, karena nggak sesuai dengan pengukurannya. Nanti ngukurnya pakai apa alat ukurnya? Nah, nanti alat ukurnya macam-macam. Bisa pakai CMM kalau untuk udah suaian, kalau pakai jangka sorong udah nggak bisa ya, karena jangka sorong per 100 gitu. Paham? Oke. Iya, paham, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan?